Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita di tema baru yaitu tema 4, mata pelajaran PPKN kewajiban dan hak. Disiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya serta jangan lupa berdoa sebelum belajar agar dipermudah dalam memahami materi hari ini. Tujuan belajar hari ini, siswa mampu memahami hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Contohnya, apabila kewajiban di sekolah sengaja kita abaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa saja hak di sekolah? Hak tadi apa ya? Hak adalah segala sesuatu yang pantas kita terima atau kita miliki. Nah, antara lain, hak siswa sebagai warga sekolah yang pertama mendapatkan perlakuan yang adil dari guru, mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru, mendapatkan remedial, mendapatkan banyak teman, menggunakan fasilitas sekolah, meminjam buku dari perpustakaan, mendapatkan sekolah yang sehat dan bersih, mendapatkan penghargaan atas prestasi yang telah diraih, berhak mengembangkan potensi dengan mengikuti ekstrakurikuler, mendapatkan penilaian atau evaluasi dari guru, mendapatkan perlindungan dari sekolah. Nah, itu adalah antara lain hak yang bisa siswa terima, yaitu segala sesuatu yang patut atau yang layak kita terima atau kita miliki. Itu adalah hak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hak di sekolah, lalu kewajiban apa yang harus siswa miliki di sekolah? Nah, kewajiban siswa sebagai warga di sekolah yaitu mematuhi tata tertib sekolah, hadir tepat waktu di sekolah, mengikuti upacara bendera, mematuhi perintah guru, menjaga kebersihan sekolah, menjaga fasilitas sekolah, saling menolong antar teman, memakai seragam sekolah, mengikuti seluruh kegiatan dengan baik, memelihara ketertiban di kelas dan di lingkungan sekolah lainnya, mengikuti ujian yang diadakan sekolah, menghormati warga sekolah lainnya, mengerjakan tugas tepat waktu, memberikan laporan jika berhalangan hadir di sekolah, menjaga nama baik sekolah. Nah, itu antara lain adalah kewajiban yang harus kita laksanakan di sekolah. Berkesinambungan atau hubungan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Tadi hak adalah apa yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, hak berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat, antara lain mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman, mendapatkan udara yang segar di sekolah, mendapatkan lingkungan yang hijau dan asri, mendapatkan toilet sekolah yang bersih dan wangi, mendapatkan sekolah yang bebas dari jentik nyamuk, mendapatkan kantin yang bersih dan sehat, dan mendapatkan air mengalir yang bersih di sekolah. Dan masih banyak lagi. Nah, itu hak kita. Hak yang dapat kita miliki atau kita dapatkan dari sekolah. Nah, selain itu, kewajiban kita harus kita laksanakan juga. Yang pertama, merawat dan menyiram tanaman secara rutin, membuang sampah pada tempatnya, menempatkan tempat sampah di setiap sudut, membersihkan toilet sekolah, misalnya pada hari piket ya, rutin menguras bak mandi, mewajibkan seluruh warga sekolah untuk tidak merokok di sekolah, tidak mencoret-coret bangku, kursi, tembok, dan peralatan sekolah lainnya, rutin mempraktikkan cuci tangan pakai sabun. Nah, selanjutnya itu lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu ada namanya tetangga. Apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya bersebelahan atau berdekatan dengan kita. Nah, ada 3 macam tetangga nih.
Yang pertama, tetangga yang memiliki hubungan keluarga, seperti saudara. Lalu tetangga yang tidak memiliki hubungan keluarga dan tetangga yang berbeda agama. Kewajiban kita dalam bertetangga atau bermasyarakat. Tadi apa kewajiban? Kewajiban adalah yang harus kita laksanakan. Antara lain, mengenal tetangga kita, saling membantu ketika mengalami kesulitan, berbuat baik, menjadi tetangga yang baik, bersyukur memiliki tetangga, membuat tetangga rasa nyaman, aman, saling berbagi, bersilaturahmi, menghargai dan menghormati tetangga, tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah, bersikap sopan dan berbicara santun, tidak mengganggu tetangga, menjaga hubungan baik, menghargai pendapat tetangga, tidak menyakiti tetangga baik ucapan maupun perbuatan, menutupi kekurangan dan menasihati tetangga dengan baik. Nah, masih banyak contoh lainnya dalam kewajiban kita bertetangga atau bermasyarakat. Nah, tadi kewajiban ya, apa yang harus kita laksanakan. Sekarang hak dan manfaatnya. Hak itu apa yang layak atau diterima oleh kita. Hak apa dalam bertetangga? Hak kita adalah mendapatkan ketenangan, kenyamanan, mendapatkan rasa aman, berhak dihargai dan dihormati, mendapatkan tetangga yang baik, berhak dihargai pendapatnya, mendapatkan perlakuan yang baik, terhindar dari gangguan tetangga lain, mendapatkan pertolongan jika mengalami kesulitan, dan masih banyak lainnya. Lalu manfaatnya kita berhubungan baik dengan tetangga atau bermasyarakat, yaitu dapat mempererat tali persaudaraan, dapat mempererat rasa kekeluargaan, dan menciptakan kerukunan dalam bertetangga atau bermasyarakat. Selanjutnya, di lingkungan rumah, hak dan kewajiban apa saja yang harus kita ketahui? Nah, kewajiban terhadap lingkungan rumah, terutama lingkungan rumah yang bersih dan sehat ya. Kewajiban kita yaitu apa yang kita harus laksanakan: menyapu perkarangan rumah, menata peralatan rumah dengan rapi, menyapu dan mengepel seluruh ruangan di rumah, membersihkan toilet rumah, membersihkan debu-debu, membuang sampah pada tempatnya. Intinya adalah kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di rumah. Lalu setelah kita melaksanakan kewajiban kita, apa sih hak yang harus kita dapatkan atau yang layak kita terima di lingkungan rumah? Yaitu mendapatkan perkarangan rumah yang bersih, lingkungan rumah yang nyaman, rapi, bersih, mendapatkan toilet rumah yang bersih, peralatan rumah bebas dari debu, rumah yang tidak penuh sampah, selokan rumah yang bersih, mendapatkan rumah bersih dari daun, ranting tetangga, dan masih banyak lainnya. Lalu yang terakhir itu adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia ya, terutamanya. Nah, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Hak bisa kita dapatkan apabila kita menjalankan kewajiban kita, begitupun sebaliknya. Jadi, kita bila mau mendapatkan hak kita, kita harus melaksanakan kewajiban kita. Dan jika kita telah mendapat atau melakukan kewajiban kita bisa mendapatkan hak kita. Nah, ibu ulangi lagi. Hak adalah segala sesuatu yang patut, layak, dan pantas diterima atau dimiliki. Nah, hak warga negara apa itu? Hak adalah segala sesuatu yang patut, layak, dan pantas diterima atau dimiliki oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Kita berada di Indonesia, berarti haknya sesuai peraturan-aturan yang ada di negara Indonesia.
Nah, warga negara itu sendiri adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Tadi kita sudah mengetahui haknya ya, sekarang kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, wajib ikut serta membela dan mempertahankan negara. Wajib membayar pajak, mematuhi hukum, ikut serta dalam pembangunan untuk kemajuan bangsa, menjaga fasilitas umum, mematuhi peraturan lalu lintas, dan saling menghargai, menghormati antar agama. Lalu apa saja haknya setelah kita melaksanakan kewajiban? Haknya mendapatkan kehidupan yang layak, pekerjaan yang layak, berhak memilih berkumpul dan mengeluarkan pendapat, mendapatkan perlindungan hukum, berhak membela negara, memeluk agama, dan beribadah sesuai kepercayaan, mendapatkan pendidikan, berhak mengembangkan kebudayaan nasional, mendapatkan kesejahteraan sosial, berhak menggunakan fasilitas umum, berhak mendapatkan keadilan dan lainnya. Nah, fasilitas umum nih, kewajiban dan hak apa saja yang harus kita ketahui tentang fasilitas umum? Apa saja sih fasilitas umum? Ada toilet umum, telepon umum, penyeberangan seperti trotoar, zebra cross atau jembatan penyeberangan, halte, dan masih banyak lainnya. Nah, kewajiban warga negara berkaitan dengan jalan umum antara lain menjaga kebersihan jalan umum, mentaati peraturan lalu lintas, menghormati pengguna jalan lainnya, tidak mengganggu pengguna jalan lain, memiliki surat-surat lengkap saat berkendara, memakai helm, sabuk, atau pengaman lainnya saat berkendara. Nah, itu kewajiban atau segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Lalu, hak warga negara berkaitan dengan jalan umum, mendapatkan jalan yang bersih, tidak macet, aman, mendapatkan fasilitas khusus penjalan kaki, dan penyeberangan jalan. Ada hak dan kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan agama atau dalam beragama. Nah, hak sebagai warga negara berkaitan dengan agama antara lain berhak memeluk agama sesuai keyakinan, berhak melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadah, berhak mendirikan tempat ibadah, berhak menggunakan tempat ibadah dengan aman, merayakan hari raya sesuai dengan agamanya, mendapatkan pertolongan dari pemeluk agama, jika mengalami kesulitan, lalu mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Nah, itu hak kita, apa yang layak kita dapatkan, lalu kewajiban kita atau yang harus kita laksanakan dengan tanggung jawab, yaitu melaksanakan agama yang dianut dengan baik, tidak memaksakan orang untuk memeluk agama tertentu atau agama yang kita miliki, saling menghargai dan menghormati, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, tidak mengganggu pemeluk agama lain yang sedang beribadah, menjaga kebersihan tempat ibadah, dan masih banyak lainnya yang dapat kalian bisa berikan contohnya. Berikut adalah materi hak dan kewajiban dari subtema 1 sampai subtema 4 yang sudah Ibu rangkum. Kita telah mempelajari hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat, sebagai warga negara, dan dalam beragama. Jadi disimak baik-baik materinya, dicatat, dikerjakan tugas-tugasnya dari Ibu. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.